Assalamualaikum, salam sehat dan berbahagia. Ketemu lagi dengan saya Hafaz, dan pada video kali ini kita akan ngomongin 5 Sekawan karya Edin Blyton. 5 Sekawan ini buku ke 5, Berkelana. Judulnya Berkelana. Kita akan baca sedikit. Kita akan baca sedikit apa ya? Saya lupa namanya, tulisan di belakangnya ya. Ini seperti biasa. Nah, ini buku 5 Sekawan. 5 Sekawan adalah Julian, Dick, George, Annie, dan tentu saja Timmy. Kemanapun mereka pergi, pasti ada petualangan yang seru dan mengasihkan. Berkelana. Liburan berkaravan 5 Sekawan ternyata berubah menjadi petualangan yang menegangkan. Mereka mengejar rombongan sirkus. Namun beberapa orang sirkus itu mempunyai rencana jahat. Mereka menyekap 5 Sekawan di dalam perut bukit. Miliki koleksi lengkap 5 Sekawan. Jadi 5 Sekawan ini ada 20 ada 21 buku. Novel 5 Sekawan ini kategorinya novel anak. Di batasan umurnya adalah 10 plus, 10 tahun ke atas. Penerbitnya adalah PT Gramedia Pustaka Utama, Kompas Gramedia Building, sekian-sekian dan sekian-sekian. Alamat situsnya bisa dilihat di www.gpu.id atau www.gramedia.com. Maaf campur-campur ya. Standar. Saya minta maaf kalau saya salah baca. Oke, seperti biasa kita buka. Di dalamnya ada peringatan terkait sanksi pelanggaran pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Kemudian ada cover dalam lagi, covernya. Kemudian seperti biasa ketemu identitas buku. Jadi ini novel terjemahan. Novel aslinya berjudul Five Go Off in a Caravan by Enid Blyton. Corp 1946, Hodder and Stoughton Limited. Translation entitled 5 Sekawan Berkelana. Corp 2018, Hodder and Stoughton Limited. All rights reserved. 5 Sekawan Berkelana oleh Enid Blyton. 6181430005. Saya nggak tahu itu kode apa. Hak cipta terjemahan di Indonesia PT Gramedia Pustaka Utama. Alih bahasa Agus Setiadi. Desain dan ilustrasi sampul Laura Ellen Anderson. Diterbitkan pertama kali oleh penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, anggota IKAPI Jakarta 1980. Cetakan ke-23 September 2019. www.gpu.id. Hak cipta dilindungi oleh undang-undang, dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit. ISBN sekian, ada ISBN digitalnya juga, sekian. Bukunya berjumlah 272 halaman, tebalnya 18 cm. Dicetak oleh Percetakan Gramedia, Jakarta, isi di luar tanggung jawab percetakan. Jadi ini buku udah lama ditulis ya. Kalau diterbitkan pertama kali di Indonesia itu tahun 1980 dan sudah dicetak 28 kali. Berarti ini buku keren loh. Udah tahu ya? Berarti ini buku keren. September tahun 2019. Kemudian daftar isinya. Daftar isinya di sini disebutkan ada 23 bagian atau 23 chapter. Chapter pertama berjudul liburan panjang sampai chapter 23 berjudul akhir petualangan.
Lima Sekawan dengan subjudul Berkelana ini menceritakan tentang, ya tentu lima sekawannya, yaitu Julian, Dick, George. George di sini agak unik ya, karena sebenarnya dia perempuan. Dua laki-laki, dua perempuan. Dua laki-laki ada Julian sebagai yang tertua, yaitu Dick. Kemudian Georgia yang tidak mau dipanggil Georgia, tapi maunya dipanggil George karena dia sangat tomboy dan sangat ingin menjadi laki-laki. Malah dia bangga kalau dia disangka laki-laki. Kemudian yang paling kecil ada Anne, Anne, Annie. Dan kawanan kelimanya adalah seekor anjing yang bernama Tini. Seekor anjing peliharaan si George. Mereka ini dalam liburan musim panas mencari di akhir musim panas, sekitar kalau di sini kalau nggak salah 2 minggu lagi sebelum mereka masuk sekolah, mereka bingung mau mengisi liburan dengan bagaimana. Namun pada suatu saat lagi bingung memikirkan, sedang lagi ada di halaman rumah rumah si Julian, mereka melihat rombongan sirkus. Dan saat rombongan sirkus melewati mereka, ada seorang anak yang usianya tidak jauh beda dengan mereka menyapa mereka. Anak itu bernama Nobi. Anak Nobi ini membawa dua anjing peliharaan dia yang bernama Becker yang suka menggonggong dan Grom uh, apa ya bahasa Inggrisnya, menggerung 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 itu. Nah, jadi uh, mereka berbincang dan si Nobi ini menceritakan bahwa kawanan sirkus itu akan uh, bermukim sementara untuk istirahat, untuk berlatih, seperti tahun-tahun sebelumnya di sebuah tempat di perbukitan yang memiliki danau. Hal itu mencetuskan ide bagi mereka, bagaimana mereka juga ke situ dengan karavan yang unik juga seperti orang pemain-pemain sirkus. Setelah minta izin kepada orang tua, mereka diizinkan dan disewakan karavan beserta kuda untuk menarik karavannya. Walaupun ada mobil, tapi mereka lebih memilih kuda. Dan dibekali banyak dan didukung oleh orang tuanya untuk berkelana. Hanya mereka tanpa ada orang dewasa yang menemani. Perjalanan mereka hingga akhirnya menemukan rombongan sirkus selama 5 hari dengan keseruannya. Dan setelah menemukan tempat yang dituju, yang sebuah danau di perbukitan, mereka juga menemukan rombongan sirkus tersebut. Mereka ketemu lagi dengan Nobi. Si Nobi ini sekarang membawa simpanse. Nah, si Nobi ini sangat ramah. Namun, di antara anggota sirkus tersebut, ada dua orang yang bernama Pamandu dan Pamandan yang sangat galak dan jahat. Bahkan mengusir mereka dan tidak mengizinkan mereka untuk bermalam di tepi danau. Karena mereka juga memang tidak berencana untuk bermalam di tepi danau, tapi mereka berencana untuk bermalam di atas sedikit untuk melihat danau, tapi mudah juga menjangkau danau untuk mandi dan berlibur di sana. Nah, mereka pindah tempat, namun setelah sehari kemudian mereka bertemu lagi dengan Paman Lu dan Pamandan yang mengusir mereka. Namun Paman Lu dan Pamandan kali ini tidak mengusir mereka kembali, namun beramah tamah dan menyambut, malah menyarankan mereka untuk berkemah ke bawah kembali agar bisa di dekat dengan rombongan sirkus, agar bisa melihat binatang, bermain dengan binatang-binatang, bermain dan bercengkrama dengan teman-teman rombongan sirkus, serta dekat dengan air, sehingga mereka tidak perlu jauh-jauh dari sumber air dan mudah untuk menikmati liburan mereka. Nah, rupanya
keanehan itu ada udang di balik batu. Ada sesuatu yang disembunyikan. Dicari cara akhirnya terkuaklah bahwa mereka ingin karavan 5 sekawan ini pindah. Disebabkan oleh di bawah karavan mereka ada jalan menuju tempat persembunyian, di mana Paman dan Pamandu ini merupakan pencuri yang menaruh hasil pencurian mereka di bawah situ, agar setahun 2 tahun setelah tidak terlalu ribut tentang pencurian, mereka bisa mengambil hasil curian mereka dan menjualnya. Nah, 5 sekawan ini berhasil menemukan jalan tersebut, berhasil mengkorek kecurigaan mereka, dan berhasil menemukan bahwa apa yang mereka sembunyikan, apa yang disembunyikan oleh Pamandu dan Pamandan. Nah, namun setelah mereka menemukan dan ingin kembali ke permukaan, ingin kembali ke atas, kembali ke karavan mereka, rupanya jalannya sudah ditutup oleh Pamandu dan Pamandan. Mereka tidak bisa kemana-mana. Mencari jalan lain pun mereka tidak ketemu. Mereka ketemu kanal di bawah, sungai bawah tanah, namun arusnya terlalu deras, dan setelah mereka telusuri, tidak ada jalan keluar yang aman bagi mereka untuk keluar dari tempat tersebut. Dengan situasi yang genting, makanan yang sedikit, badan yang menggigil karena kebasahan, mereka hampir putus asa dan berharap mereka bisa keluar dari tempat tersebut. Rupanya harapan mereka itu bagikan terjawab. Tempat masuk dibuka kembali. Mereka berharap penyelamat yang datang. Namun rupanya yang datang adalah Pamandu dan Pamandan dengan membawa senjata api. Mereka diancam tidak boleh kemana-mana dan diancam akan dibunuh bila mereka mengganggu urusan Pamandu dan Pamandan. Singkat cerita, Pamandu dan Pamandan berhasil mulai memindahkan tempat barang jarahan mereka, barang curian mereka, dengan drama menyelamatkan diri, di mana simpanse, anjing si Timmy berusaha melawan, berusaha membela majikan-majikan mereka. Mereka akhirnya bisa, salah seorang dari mereka yaitu Dick berhasil keluar tanpa diketahui dari gua dan memanggil polisi, sehingga kedua orang tersebut berhasil ditangkap dan 5 sekawan dapat bebas dan menjalankan aktivitasnya kembali. Itu sekiranya terkait cerita di dalam novel ini. Latar yang diambil adalah musim panas seperti yang saya bilang tadi, dan kisah ini bersetting di Inggris, di suatu desa di Inggris. 5 sekawan ini sangat seru menurut saya. Saya membacanya tuh enggak ingin berhenti. Bahasa yang dibawakan sangat sederhana, mungkin sangat membumi menurut saya. Tidak banyak bahasa yang ribet. Percakapan-percakapan yang terjadi adalah percakapan yang bisa kita dengar sehari-hari, bisa kita dengar di televisi, kita bisa dengar di sinetron, dimanapun, karena percakapannya adalah percakapan sehari-hari, sehingga kita mudah membayangkan. Kemudian deskripsinya tentang keindahan alam sangat mengagumkan. Saya dengan mudah dapat membuat imajinasi akan bentuk, latar, setting di tiap-tiap ceritanya. Kemudian suasana yang dibangun sangat mengena. Kita dapat merasakan bahwa kita terlibat dan kita menjadi kita merasa benar-benar kita memiliki sudut pandang yang tepat, sehingga kita merasakan suasana gembira mereka, suasana sedih mereka, suasana ketakutan mereka, suasana mencekam dan menegangkan mereka. Dan alih bahasa di sini menurut saya sangat baik mengalih bahasakannya ke bahasa Indonesia, sehingga suasana tetap tergambarkan dengan baik. Jadi penasaran ingin membeli buku impornya, sehingga
bisa mengetahui mungkin bahasa aslinya lebih hebat lagi mungkin daripada ini. Tapi menurut saya ahli bahasanya berhasil menggambarkan dan berhasil menuangkan ceritanya dengan pengalihan bahasa untuk cerita ini. Kemudian menurut saya font yang dipakai itu baik, tidak menyakitkan mata, cuma karena kertasnya agak buram, sehingga kalau di tempat yang agak menerawang apa mata saya ya, karena sudah mulai kurang, kadang-kadang saya butuh cahaya yang baik untuk membacanya, dan itu bagus sebenarnya, memaksa kita membaca di cahaya yang baik. Menurut saya seperti itu. Kemudian ceritanya sangat dekat, walaupun sangat dekat tapi sangat jauh. Saya tidak tahu ya kebudayaan di Inggris bagaimana. Mereka bisa membebaskan 5 orang tanpa orang dewasa untuk berlibur dengan berbagai risiko yang ada. Mungkin pada zamannya memang seperti itu ya, kemandirian, atau mungkin di Inggris memang kemandirian itu sangat tinggi ya di situ, sehingga 5 sekawan ini dapat memulai petualangannya. Dan setelah membacanya, rasa ingin berpetualang, rasa ingin pergi ke gunung, lembah, danau, merasakan alam yang indah, sejuknya air yang langsung kita minum dari sungai, walaupun itu ada di beberapa bagian tertentu saja, karena mereka selalu memasak airnya. Di sini juga ada pesan-pesan tersendiri. Kemudian bagaimana kekeluargaan yang dibangun, persahabatan yang baik, aura-aura positif itu, dan pengajaran-pengajaran pesan tentang budaya yang sopan baik di sini sangat berasa saya di sini, dan mungkin akan berpengaruh pada kita yang membaca, bahwa kita akan mencoba menjadi sir, maybe sir. Mungkin budaya mereka, bahasa yang dipilih, tata bahasa, tata krama agak sangat berpengaruh di sini, dan sangat memperlihatkan bahwa tata bahasa itu ada levelnya begini. Ya, itu menurut saya saja. Dan ini mungkin masih mempertahankan, kalau saya bilang sih masih mempertahankan ilustrasi lamanya, tidak ada ilustrasi baru ya. Seperti ini kan terlihat bahwa ini ilustrasi buku-buku dulu banyak ilustrasinya seperti ini. Kalau buku-buku sekarang sepertinya ilustrasinya lebih simple ya, tentang masalah menggambarkan pencahayaan. Kalau ini kan sedikit garis yang banyak, itu banyak di buku-buku terdahulu kita temukan. Ya, itu kesan saya. Ini cocok untuk nemenin di atas kereta, karena dimensinya juga nggak besar, mudah dibawa untuk mengisi waktu-waktu senggang. Tapi menurut saya sulit ya untuk mengisi waktu senggang, karena saya seperti, terutama setelah chapter ke-4 ke-5, seperti dibawa terus untuk tidak menunda membacanya. Keren sekali buku. Rekomendasi untuk kalian, sangat direkomendasikan. Dan saya membacanya ini sekitar 2,5 jam non-stop. Ada stop minum, ada stop pipis, ada ya, tapi maraton saya membacanya sekitar 2,5 jam. Mungkin bisa dicoba untuk dibaca dan dibeli di Gramedia terdekat, atau beli di tadi ya, bisa informasinya di www.gpu atau www.gramedia.com, karena sekarang pembelian kan sudah bisa dilaksanakan secara online, atau di toko-toko buku kesayangan Anda mungkin juga sudah ada, karena ini bukunya sudah lama dan ini cetakannya udah kecetakan yang ke-23, berarti sangat banyak membacanya. Ya, mungkin lain kali kita akan membaca dari 23 seri ini, kita akan baca seri-seri yang lain. 21 seri ini. Saya penasaran untuk membelinya lagi. Terima kasih. Salam sehat, salam berbahagia. Assalamualaikum.